Takon dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi menjelang siang Pesona Inspira. Semoga masih pada bersemangat pagi hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, Fasa akan temani Pesona Inspira untuk memberikan informasi sambil mungkin berkegiatan ya, sambil bekerja, atau mungkin yang masih pada sarapan di jam segini bisa sambil mendengarkan Radio Pesona, karena saat ini Fasa akan dialog interaktif nih bersama Idi Wonosobo. Dan di program Takon Dokter Wonosobo, saat ini di ruang studio Radio Pesona FM sudah kedatangan Ibu Dokter cantik. Ada Dokter Arlin Yuanita, spesialis penyakit dalam MK. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah semangat sekali nih dokter ya. Jelas ya. Kalau kita udah pada semangat, kalau gitu Pesona Inspira juga harus semangat ya. Artinya nanti Pesona Inspira juga boleh bergabung dengan kita ya dokter ya. Di line WhatsApp di 082323839996. Dan hari ini nih kita dok mau membahas seputar hepatitis dokter. Oke. Jadi untuk ngobrolin soal hepatitis, barangkali ada Pesona Inspira yang mungkin pernah mengalami penyakit hepatitis, atau mungkin penasaran nih apa saja ya kira-kira bisa mengantisipasi penyakit tersebut, boleh bergabung dengan kita ya. Dan karena Dokter Alin sudah semangat banget, kayaknya mungkin bisa ngobrol dulu ini Dokter Alin. Kira-kira kalau hepatitis ini penyakit yang seperti apa sih dokter? Iya, hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Itis itu artinya radang. Hepar itu liver atau hati bahasa Indonesianya. Jadi hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Gitu ya. Iya. Itu meradangnya penyebabnya karena apa? Karena diomongin netizen jadi panas radang. Oh iya itu ya, kalau Bisa sakit ya? hati Iya, itu sakit berarti hati ya. kalau habis diputusin, wah hepatitis nih kamu gitu ya. Bisa juga ya. Agak lain jalurnya ya dokter ya. Iya, jadi hepatitis ini bisa disebabkan oleh macam-macam ya. Bisa virusnya juga ada A, B, C, D, E. Kemudian ada alkohol, yang orang-orang ketergantungan alkohol, itu livernya juga biasanya rusak ya. Kemudian karena obat-obatan, obat yang tidak diresepkan dokter, kadang obat yang diresepkan pun tapi dengan pengawasan dokter juga tetap bisa membuat hepatitis ini. Ada penyakit-penyakit khusus, autoimun, kemudian ada penyakit cacing hati. Ini nih yang gitu. baru Fasa dengar nih. Ini cacing hati. Ini nih bentuknya memang kayak cacing, bisa terlihat atau enggak dok? Biasanya itu ada di mana sih? Ada di makanan, di udara, atau gimana dokter? Iya, cacing itu jadi lewatnya fekal oral ya. Jadi yang jalan masuknya cuma satu, lewat mulut. Lewat mulut. Ya, jadi lewat mulut itu berupa makanan, minuman, atau kita yang jorok abis misalnya cebok, airnya nggak bersih, terus memasukkan tangan ke mulut, atau makan menggunakan tangan yang tangan tidak dicuci dulu. Jadi ini hand hygiene-nya kurang, kebersihan tangan gitu. Akhirnya kuman yang masuk itu bisa jadi gini ya, Mbak Fasa sih yang cantik. Kalah cantik sama dokter. Jadi misalnya gini ya, petani lagi di sawah gitu ya. Aku pengen ngelalap ini, kebetulan ada pegagan, ada apa yang bisa dilalap, biasanya orang Sunda tuh, orang Jawa Barat tuh petik, cuci tangan di air yang mungkin kalau yang di sawah itu kelihatan bersih, tapi kan ada bekas pestisida, ada bekas apa di sana ya. Dan jelas bening, bersih belum tentu bersih betul ya. Ya habis itu nyaplok langsung di mood dimakan. Bisa saja di situ ada telur cacing. Oh gitu. Kan nggak kelihatan. Jadi artinya kalau kelihatannya bersih, belum tentu di dalamnya beneran bersih gitu ya dokter ya. Kasat mata lah gitu. Nah kalau kayak gitu, kayak misalkan sayur-sayuran gitu, selain dicuci, sebenarnya kalau untuk mematikan kan ada juga tuh yang bisa pembersih piring, tapi ternyata bisa juga buat buah-buahan, sayur-sayuran. Itu aman juga nggak kalau misalkan kita konsumsi, sebelum konsumsi dicuci dulu dengan cairan pembersih seperti itu dokter? Iya, kalau udah diiklankan begitu, mestinya dia sudah melewati proses penelitian yang panjang ya, mestinya bisa. Kalaupun tidak ya tidak harus juga sih seperti itu dengan cuci 3 kali. Jadi sebetulnya untuk mencuci sesuatu itu seperti wudhu loh. Kita kan wudhu itu 3 kali ya. Jadi misalnya mencuci baju, kenapa 3 kali juga dengan sabun, kemudian bilas terakhir minimal 3 kali. Begitu juga dengan untuk alat-alat yang lain. Yang penting dicucinya bilas 3 kali, dan tangannya juga dicuci ya dokter ya, nggak cuma jelas. sayurnya. Iya betul. Tadi dokter sempat nyebut
nyebutin tuh hepatitis ada virus A, B, C, D. Itu ngebedainnya gimana, Dok? Apa gejalanya lain-lain atau gimana bisa kita tahu ini hepatitis apa, dokter? Jadi hepatitis ada bermacam-macam. Kalau gejalanya sama aja, tapi dia nggak bilang, "Hai, aku hepatitis A." Enggak gitu. Agak ngeri ya dokter kalau kayak gitu. Enggak centil ya. Jadi yang kalau gejala semua sama itu hepatitis. Kita nggak bisa bedakan hanya dari gejala. Jadi kita bisa bedakan tuh dari pemeriksaan laboratorium. Oh, gitu. Jadi yang positif di dia tuh apa? Hepatitis A kah, hepatitis B kah, hepatitis C kah, atau yang lain. Cuman kadang pemeriksaan untuk menelusuri itu penyebabnya A, B, C, D itu agak mahal. Jadi kadang kita nggak lakukan. Karena misalnya sekarang kan udah utilitas di rumah sakit itu dari pasien BPJS sekitar 90% sampai 95% dan itu ada paket-paket. Nah, pemeriksaan itu misalnya kalau untuk menelusuri itu aja habis sampai 800.000 padahal paketnya hanya 1,5 juta, 2 juta kan nggak cukup. Jadi prinsipnya kalau kita ya ini oke hepatitis mungkin kita nggak bisa lacak lebih jauh sebabnya apa, yang penting sembuh aja gitu. Oke, berarti dari pemeriksaan dulu baru bisa diketahui virusnya nih virus yang hepatitis A, B atau C atau D gitu. Nggak bisa ya? juga jadi dukun. Oh ini kira-kira hepatitis X. Oh ini hepatitis Z gitu. Nggak bisa. Biasanya kalau dukun bertindak itu soalnya cinta, dokter, bukan gitu ya? hepatitis. Ini nanti kalau yang patah hati akibat dukun bertindak, aduh nih aku hepatitis. Aduh broken heart gitu ya. Radang ya. Radang kan. Gitu Oke, dokter. Terus ini nih kalau misalkan orang kena hepatitis, nih resikonya apa sih, dokter? Misalkan apakah ada resiko terhadap lingkungan atau paparan ke orang yang kita sering temui atau gimana, dokter? Iya, hepatitis ini penularannya beberapa macam dan karena beberapa jenis juga ya. Misalnya hepatitis A, hepatitis E itu menyebarnya lewat fekal oral. Jadi dari kebersihan makanan, lingkungan, tangan, tubuh. Gitu. Tapi yang hepatitis B, hepatitis C itu lewat darah dan hubungan seksual, hubungan intim. Jadi bukan karena makanan. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang hepatitis B, itu bukan lewat piringnya nanti bisa nularin, enggak. Tapi kalau hepatitis A bisa jadi kalau misalnya makan sendoknya suap-suapan, misalnya. Yang untuk peralatan kebersihan pribadi harusnya tidak berbarengan, misalnya alat cukur untuk laki-laki gitu ya. Ya gitu deh. Jadi yang alat pribadi harus hanya untuk pribadi, sikat gigi itu nggak boleh bareng kayak gitu. Itu bisa penularannya lewat situ. Nah kalau yang makanan tadi, ya itu tadi nanti membedakannya. Kadang-kadang tuh dulu pernah sering ada ini ya. Apa tuh kejadian outbreak atau wabah misalnya di suatu pondok pesantren. Kok banyak yang sakit terus kuning, itu mesti karena sanitasi di sana yang jelek. Dulu pernah juga tuh lingkungan di sekitar Universitas Gadjah Mada itu penderitanya sampai ribuan mahasiswa itu sumbernya dari air misalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak bisa jadi karena lingkungan, sanitasi, kebersihannya gitu ya. Oke, untuk mendalami lebih lanjut kenapa penyebabnya atau mungkin juga gimana ciri-ciri kena hepatitis tuh apa, seperti apa dan gimana penanggulangannya, mungkin kita akan break dulu ya. Sambil kita juga mau menyapa Pesona Inspira yang mau bergabung, ayo di line WhatsApp ya di 0823 2383 9996. Tentunya Fasa sama Dr. Arlin masih setia dan bakal ngobrolin soal seputar hepatitis ini sampai jam 11 siang nanti. Jangan malu-malu. Iya, jangan malu-malu ya. Sekarang kita break dulu ya, dokter ya. Takon dokter. Masih barengan sama Fasa di Takon Dokter yang hari ini spesial banget karena bintang tamunya adalah Dr. Arlin Yohanita. Halo dokter. Yes, halo juga. Semangat terus ya. Kita mau bahas lagi masih seputar hepatitis. Ya. Ini kalau di Indonesia sendiri pengidap hepatitis tuh banyak nggak sih, dokter? Dan kalau di Wonosobo tuh kayak gimana, dokter? Banyak ya. Ya, hepatitis bisa berdiri sendiri, sebabnya memang virus hepatitis, tapi juga dia bisa ikutan dari terserang demam berdarah, livernya ikut meradang, itu bisa jadi hepatitis dengue namanya, atau kena tifoid, tipes, itu livernya juga bisa meradang, jadi namanya hepatitis tifosa, bisa juga. Jadi bisa jadi karena penyakit lain. Ya, gitu Indonesia ya. ini kan memang endemik untuk tifoid. Makanya orang Eropa, Amerika kalau mau ke Indonesia mereka wajib vaksin tipes di sana. Oh gitu. Ya. Kalau vaksin hepatitis sendiri itu
saat kecil ya dokter ya? Waktu kecil kamu udah pernah kan? Iya dong. Umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu ada vaksin hepatitis B. Itu untuk hepatitis B aja. Nah, itu masa proteksinya sampai kapan? Mungkin tiap orang berbeda-beda. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah habis karena itu terpakai gitu loh. Makanya perlu booster. Iya, biasanya kita mewajibkan yang untuk vaksinasi hepatitis itu orang yang bekerja di kesehatan. Oh gitu ya. Ya, karena resiko tertular. Oke. Jadi pas kecil itu sebenarnya kita dapat hepatitis tapi baru yang B ya dokter ya? Iya, cuman ada yang B. Kalau hepatitis A itu ini ya opsional ya. Itu kan biasanya orang-orang yang memang punya hepatitis B disarankan dia ikut tiap tahun vaksinasi 1 tahun atau 2 tahun hepatitis A. Oke. Vaksinnya. Itu kenapa dapat B-nya doang, bukan karena yang B yang paling parah kan dokter? Karena atau ada tingkatan memang? Enggak, ini bukan masalah tingkatan. Ini jenis. Jadi hepatitis B itu terjeleknya adalah terjadinya kanker hati. Gitu. Nah, itu jadi hanya ada 2 kanker yang bisa dicegah dengan vaksin. Oke. Yaitu hepatitis B itu untuk kanker liver yang sebabnya hepatitis B, dan kanker serviks. Itu ada vaksinnya. Jadi kalau buat wanita itu disarankan yang belum pernah berhubungan seksual itu mulai umur 12 tahun 3 kali suntik. Itu saat jarak 1 bulan, kemudian jarak 5 bulan. Itu untuk memproteksi CA cervix, jadi kanker leher rahim. Ini nih yang kurang banyak diketahui masyarakat umum ya, termasuk Fasa juga. Ternyata kalau hepatitis B itu menujunya ke kanker. Iya, itu dokter, tapi hanya kecil sekali ya Mbak Fasa. Jadi sekitar 95% orang dengan hepatitis itu tanpa gejala. Hanya 5% yang sakit, kemudian betul-betul serius menjadi penyakit yang progresif ke arah terminal. Terminal itu artinya udah ending stadium 4-nya gitu. Itu di bawah 1% lah. Oke, berarti sebenarnya kalau saat ini ada Pesona Inspira yang mungkin lagi kena hepatitis masih bisa disembuhkan selama mungkin langsung mengatur pola hidupnya, kebersihannya gitu ya dok, masih bisa ditangani. Itu tergantung sebabnya. Kalau hepatitis A itu hepatitis A, hepatitis E itu kan karena tadi saya sampaikan fekal oral, jadi itu dari makanan. Itu kita sebut self limited disease, jadi penyakit yang sembuh sendiri. Dibiarin juga sembuh, diobatin juga sembuh gitu ya. Jadi nanti sembuh sendiri. Seperti kita juga mungkin batuk pilek, males minum obat, sembuh juga kan. Tapi kalau yang hepatitis B itu ada kekhususan karena dia masuk ke dalam sel darah DNA-nya. Jadi kita pertama pastikan dulu ini akut atau akhirnya udah kronik. Kalau sekarang misalnya gini, paling banyak orang-orang Wonosobo yang muda-muda tuh tahu dia hepatitis B setelah dia mau kerja ke luar negeri nih. Kan mereka di screening dulu. Untuk orang-orang dengan hepatitis B HBsAg positif itu nggak boleh keluar karena memang ada aturannya bahwa mereka tidak dari negara-negara yang dituju untuk pekerjaan tadi tidak menerima orang-orang yang terinfeksi hepatitis B. Itu tandanya dari HBsAg positif. Tapi mereka nggak ada gejala, baik-baik aja gitu loh. Nah kalau yang itu nanti kita sarankan nanti 3 bulan kemudian dicek ulang. Kalau ternyata HBsAg-nya masih positif, berarti dia kronik. Artinya jangka panjang? Jangka panjang dan itu tidak bisa hilang. Hanya dia akan relapse atau kambuh sewaktu-waktu jika kondisinya drop. Oke, jadi yang kronik pun bisa jadi tanpa gejala, dokter, bisa. Baru kambuh-kambuhan doang gitu. Iya, kambuh-kambuhannya nggak selalu. Jadi biasanya kalau yang mereka udah positif, terus dia minta ke kita di poli penyakit dalam, dok, saya tolong disembuhin, ini bisa dirubah jadi negatif, nggak bisa. Jadi tetap positif. Akhirnya saya memotivasi saja bahwa lapangan kerja tidak selalu di luar negeri, bahwa di Indonesia Anda tetap bisa berkarya, yang tidak harus menolak gitu. Tapi memang ada beberapa instansi yang kalau di tes kesehatan HBsAg-nya positif nggak nerima, ada juga gitu. Oke, kalau yang A tadi berarti agak ringan ya dibandingkan yang B. Ya karena sembuh sendirinya. Terus kalau yang C, D, E gimana dokter? Iya, kalau yang C itu penularannya tuh mirip dengan yang B ya. Dia lewat hubungan seksual, lewat darah, cairan tubuh gitu ya. Cairan tubuh ya, misalnya semen, cairan vaginal, jadi lewat hubungan intim. Keringat gimana dok? Keringat nggak ada. Enggak ya? Nggak. Oke. Jadi kalau keringat sentuhan tangan itu kenanya tertular panunya. Aduh, itu lebih geli ya dok? Iya, geli ya.
Gitu deh. Oke dokter, ini di salah satu literatur ya ada yang menyebutkan bahwa faktor lingkungan yakni kontak dengan jarum suntik bekas, alat suntik dan benda lain yang terkontaminasi darah bisa menyebabkan virus hepatitis ya, terinfeksi virus hepatitis. Iya. Nah ini kan lagi zamannya orang banyak kena virus ya dokter ya, dimana mungkin orang-orang akhirnya lebih sering ke rumah sakit entah untuk pemeriksaan atau mungkin untuk swab atau apapun lah untuk menghindarinya di masa-masa sekarang, karena kan banyak orang ketemu alat suntik, ketemu benda-benda lain yang mungkin bisa mengkontaminasi dari virus hepatitis. Kira-kira gimana tuh dokter? Iya, kalau di rumah sakit dan semua kesehatan di Indonesia ya, seluruh dunia ini ada aturan bahwa kalau kita memakai jarum suntik itu hanya untuk one person, satu orang toh, terus single use, dibuang. Oke. Kalau misalnya jarum yang dipakai berkali-kali, misalnya orang dengan diabetes, dia harus pakai insulin, itu tidak sekali pakai buang karena nanti costnya jadi mahal sekali. Jadi dia bisa pakai berkali-kali, tapi hanya untuk dia satu sendiri. orang. Iya. Nah, kalau yang pengertiannya kalau ke rumah sakit nanti disuntik, diambil darahnya nanti bisa tertular, itu enggak karena single use tadi. Nah, kenapa dibahas tentang jarum suntik ini? Karena backgroundnya adalah penularan hepatitis B, hepatitis C ini karena suntikan dari heroin, morfin yang menggunakan obat-obatan nafsa. Nah, narkoba, itu sebabnya gini tuh Mbak Fasa. Pertama, mereka harus menggunakan jarum suntik, yaitu jarum insulin yang 1 cc, dan itu tidak gampang diperoleh, harus dengan resep dokter. Nah, kalau dengan resep dokter itu hanya 2 orang dokter yang boleh 3 orang, dokter gigi, dokter manusia, dokter hewan, dokter hewan, dan nggak mungkin ngeresepinnya itu banyak gitu, ngeresepin 1 box gitu, enggak. Akhirnya karena keterbatasan, terus dia juga nggak bisa nyari resep dokter, tolong dong dok, saya nih pengguna narkoba suntik, saya minta diresepin jarum 1 cc, nggak bisa. Pasti nggak mau dokternya ngeresepin. Akhirnya oke lah, saya bantu kamu, tapi cuma 3 saja. Karena cuma 3, padahal mereka pesta pora rame-rame, akhirnya mereka berganti-gantian dengan jarum yang sama. Begitu ceritanya. Jadi maksudnya arah jarum suntik bekas lebih ke itu ya, kasus yang tadi penggunakan nafsa yang suntik narkoba suntik. Penasun istilahnya, pengguna narkoba suntik. Jadi jangan sampai salah tangkap kayak Fasa ya, Pesona Inspira, karena takutnya ada kekhawatiran gitu ya. Sekarang jadi takut ke rumah sakit gitu jadi ya. takut ke rumah sakit. Padahal enggak nih, dengan penjelasan Dokter Arlin jelas sekali kalau di rumah sakit pasti namanya jarum suntik selalu single baru, use, langsung dibuang. Langsung dibuang dan enggak bekas orang lain tentunya. Betul. Selanjutnya Dokter Arlin nih, perilaku atau aktivitas yang berpotensi terpapar virus atau bahan kimia beracun dan zat penyebab penyakit, katanya nih kalau bekerja di sekitar bahan kimia beracun kayak petugas kebersihan, pelukis, penyedia kesehatan, itu mudah atau berpotensi kena penyakit ini. Benar nggak sih dok? Iya, kalau misalnya dia petugas kebersihan, jelas ya, kan itu fekal oral. Jadi yang dibersihkan adalah sampah-sampah. Makanya mereka harus pakai APD kan? Nah, harus pakai handscoon. Nanti kalau sebelum dia makan dia harus cuci bersih, bajunya harus diganti. Kalau perlu mandi, karena mungkin selama misalnya kalau saya lihat yang ngambil sampah itu kan bekerja dari pagi, dia shift-shiftan juga pagi sampai jam 1 siang misalnya gitu kan, bergumul dengan sampah dari ujung rambut sampai ujung kakinya mesti itu sampah semua. Dan kalau dia langsung ngemil, makan, nyomot, nggak cuci tangan atau sudah jelas itu sumber kuman, dia harus pakai sabun. Iya, mungkin dia udah cuci tangan ya, tapi air diselokan misalnya gitu, jelas nggak bersih. Biasanya gitu. Suka malas cuci tangan itu kalau udah salaman sama gebetan dokter. Oh gitu. Taunya dicium-cium terus gitu kan. Kan sekarang udah jadi gaya baru bahwa kita selalu bawa hand sanitizer kemana-mana gitu. Tapi tingkat mematikan virusnya kalau pakai hand sanitizer sama sabun paling efektif yang mana dokter? Sabun ya tetap ya. Karena dia mintanya 20 detik. Dihitung tuh Mbak. 1, 2, 3, 4 gitu. Benar. Oke deh dokter. Selanjutnya soal hepatitis juga nih, gejalanya dokter. Gejalanya apa aja sih dokter? Yang paling dominan dan 100% penderita hepatitis mengeluh adalah mual muntah. Tapi dibedakan kalau dia hamil ya, itu mual muntah juga gitu ya. Benar. Kemudian ada demam. Kadang demamnya itu ngelembeng aja. Artinya nggak tinggi. Jadi cuma ringan-ringan, anget-anget, kok rasanya badannya nggak enak. Kalau orang Jawa bilang gergesi. Itu mungkin cuma 37 derajat, 37,3, jadi nggak tinggi gitu. Tapi maksudnya dia naik turun atau bertahan terus berhari-hari kayak gitu? Ya naik turun. Cirinya virus adalah cepat naik dan cepat turun. Nanti biasanya kita obatin dia turun,
nanti 4 jam kemudian Kumat lagi. naik lagi, turun Oh, lagi. gitu. Nanti kalau nggak diobatin ya nanti dia turun naik. Oh gitu. Oke, lanjut Ada, dokter. Terus apalagi kemudian gejalanya? ada demam tadi ya. Uh-uh. Kemudian dia cepet capek, nggak bisa kerja, lemes banget. Padahal dia HB-nya baik, hemoglobinnya baik. Kemudian ada nyeri perut. Nyeri perutnya ini khas di sebelah kanan atas. Kanan atas. Iya, Oke. karena itu posisi liver berada. Oh gitu. Ya. Bedanya dengan orang kurang minum. Kadang kan suka ngomong ini sakit di sini. Oh kurang minum, minumin aja. Biasanya itu yang pinggangnya. Pinggang ya. Berarti agak ke atas lagi ya. Ini Beda ya. belakang, pinggang. Itu ginjal misalnya. Oke. Orang Wonosobo tuh angka batu ginjalnya tinggi. Kenapa? Orang sini Karena malas dingin. minum. Iya, karena dingin kiranya nggak Ya, haus. Padahal kalau udah saya kering ya, Dok. bilang itu pelit minum. Oh pelit minum. Pelit oke. minum. Padahal kita ada kebutuhan sehari minimal itu 50 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau Kalau kamu misalkan- beratnya berapa dikali gitu. Misalkan Fasa berat badan 65, berarti berapa dokter? 3 liter ya. 3 liter. Ya nggak lumayan segitu ya. banget lah ya. Minimal 2 liter minum ya dokter 8 ya. sampai 10 gelas Oke. gitu. Pokoknya gini, tandanya kalau yang kurang air tuh jangan sampai urinnya warnanya pekat gitu ya. Oke. Yang benar urin itu warnanya kuning terang. Oh. Kalau misalnya kita pipis, kita sebenarnya harus aware ya sama kesehatan kita sendiri. Kita lihat, kok ini biasanya orang puasa tuh, orang puasa urinnya pekat. Tapi kalau nggak puasa, maksudnya berarti aku dehidrasi nih. Aku harus memperbanyak minum. Oke. Tapi minumnya putih, bukan merek Coca-Cola, Sprite Es seperti teh itu manis, ya, gitu ya, gitu. Selanjutnya Ya, dok, tadi kan terus nyeri di ada- perut, terus ada apa lagi dokter? Biasanya nggak nafsu makan Nggak nafsu karena makan. mual muntah tadi ya. Jadi lemes banget, otomatis kalau nggak makan berapa hari berat badannya turun. Ini beda sama nggak nafsu makan karena putus cinta ya dokter ya? Itu tadi hepatitis juga ya. Gitu. Terus yang nggak semua hepatitis itu bikin mata kuning ya. Tapi yang mata kuning itu sebagian besar pasti hepatitis gitu loh. Ada. Walaupun ada juga sumbernya dari kandung empedu, misalnya ada batu di kandung empedu, kemudian ada pasir-pasir di kandung empedu, kemudian ada radang di kandung empedu ataupun ada kanker di kandung empedu, itu bikin kuning juga. Oh, Matanya kuning, kulitnya kuning, pipisnya seperti teh atau mirip darah. Tapi dia laki-laki misalnya gitu. Pipis saya kayak darah, doa masa mungkin ini nih bilirubin yang dibuang di urin gitu. gitu. Kalau kedinginan dok, apa itu salah satu ciri juga masuk ke gergesi tadi nggak sih dokter? Itu kayaknya jablay itu. Terlalu sering keluar malam gitu ya dokter ya? Kurang dibelai. Butuh kehangatan gitu ya? Udah kangen. Oke dokter, terus berarti ini kan kalau namanya hepatitis tadi kan karena peradangan hati ya dokter. Itu berarti hatinya itu fungsinya menurun atau terganggu dok? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Ya, Jadi yang Jadi ininya nanti gimana kalau itu? kita cek itu SGOT, SGPT-nya meningkat. Nilai normalnya kan di bawah 40. Saya pernah ketemu yang sampai 2.500, 3.000. Jadi kondisi pasien itu sangat-sangat lemes. Oke. Dan itu kita udah takut itu karena bisa menimbulkan kematian. Oh, kalau udah lemes banget gitu ya dokter Ya kalau GOT-GPT-nya tinggi sekali, bilirubinnya tinggi sekali, itu dapatnya dari hasil laboratorium. Nah itu dok, kalau buat pemeriksaan hepatitis biasanya pasien tuh harus periksanya apa aja sih dokter buat tahu kita tuh hepatitis atau enggak, atau hepatitis apa gitu? Kalau tanpa gejala sih enggak kita sarankan. Biasanya screening ini diketahui kalau masuk kerja atau mau sekolah terus melanjutkan pendidikan ke luar negeri, misalnya dia ada daftar yang harus diperiksa apa saja, misalnya ada HIV-nya, ada apanya gitu. Kemudian pemilihan anggota KPU, anggota DPRD, terus bupati, wali kota itu kan di screening ada. Kadang taunya nggak sengaja itu. Oke, tapi artinya kalau tes secara medis maksudnya tes darah atau Darah. Tes darah gitu ya? Ada misal yang lain apa lagi dok? Ada nggak? Kayak misal MRI atau USG gitu-gitu? Kalau USG, nanti kalau misalnya sudah terbukti seperti itu, dia keluhannya nemen, kemudian GOT GPT-nya tinggi, kita lanjut. Tapi kalau misalnya baik, mungkin ya opsional, bisa iya bisa enggak. Itu untuk melacak lebih lanjut. Kalau misalnya dia udah hepatitis B ya, misalnya yang paling serius dari hepatitis ini hepatitis B karena dia punya perjalanan penyakit yang panjang. Jadi dia ada timelinenya itu. Nah, memang 90% orang hanya hepatitis B positif tanpa gejala. Jadi ya seperti orang sehat, kita nggak bisa kira-kira, oh Mbak Fasa ini masih negatif, oh Mbak Septi itu pasti negatif gitu. Ya, Nggak bisa kita, harus cek laboratorium. Oke. Nah kalau udah positif kita
lebih lanjut lagi, maju ke depan, udah ada kerusakan belum? Nah, ada kerusakan, kita lihat sumbernya di livernya seperti apa, gambarannya. Kalau memang sebagian besar baik, kalau misalnya baik, jadi kita cuma saran kamu jangan mencoba alkohol, hidupmu harus baik, istirahatnya harus cukup, jangan terlalu kelelahan karena itu yang memicu. Oke, dokter nih nggak terasa ternyata udah banyak yang WhatsApp dok, tapi kayaknya ada komersial break yang harus lewat dulu, jadi kita akan kembali lagi nanti setelah komersial break berikut ini. Dan Pesona Inspira yang mau bergabung lagi, yuk masih punya waktu sekitar 25 menit ya, langsung aja merapat di 082323899996. Nanti Dokter Erlin akan menjawab apapun pertanyaannya kecuali soal cinta. Karena itu Mbak Fasa itu ya. Karena dokter bukan dokter cinta ya, dokter. Iya, betul. Oke deh, tetap di Takon-Takon Dokter. Takon-Takon Dokter. Masih barengan sama Fasa di 92,1 FM di Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, tentunya di program Takon-Takon Dokter yang saat ini tengah berdialog soal seputar hepatitis dan masih sama Dokter Arlin. Halo dokter. Halo juga. Dari tadi kita sambil ketawa-ketawa biar nggak tegang gitu ya dokter ya. Apalagi nih soal hati itu nyakutnya pautnya tuh kalau anak muda zaman sekarang masih soal putus cinta, soal sakit hati gitu kan. Iya, betul. Ini sama nih kayak satu pertanyaan yang agak nyeleneh nih dok. Gimana itu? Dari Widya di Jaraksari. Katanya dokter, kalau habis putus sama pasangan kok bagian dada agak sakit ya? Ganti dong. Emang cuma dia. Itu bisa menjadi pemicu hepatitis juga nggak dok? Enggak lah. Kalau ya. sering kumpul di circle orang-orang toksik yang bikin sakit hati, ada potensi pemicu hepatitis juga nggak dok? Serius nanya dok. Oh serius nanya ya? Saya serius jawab juga deh. Jadi nggak ada hubungannya, itu masalah psikologis ya. Itu lebih ke hati psikologis. Ke hati yang bukan fisik ya, itu hati yang tidak nampak ya. Hati yang tersakiti, rosa. Hati yang tersakiti, rosa ya. Jadi nggak ada hubungannya, karena jadi tadi kan lewatnya kan fekal oral, jadi lewat makanan, kebersihan tangan, kebersihan makanan, kebersihan minuman, kebersihan lingkungan, dan lewat hubungan intim, darah, cairan-cairan vaginal, cairan semen, cairan sperma, itu ya. Oke, gitu. Kalau ya, cuma ngobrol, ngerumpi, nonton Korea, enggak. Kalau sakit hati kan jatuh-jatuhnya paling nangis gitu ya dokter gitu ya. Nggak butuh pengobatan lebih lanjut. Ya, gitu. kamu sediakan tisu yang banyak aja. Iya. Mbak Widya terjawab ya pertanyaannya. Ya. Selanjutnya dari Iva, apakah semua hepatitis membuat kuning dokter? Terus dokter masih praktek di Longkrang nggak sih dok? Nah itu rumah Longkrang, rumah dinas sedang diperbaiki, jadi saya mengungsi. Sekarang pindah ke Kerkop untuk di atas RSU. Oh di atas RSU. Iya jalannya di situ deh. Jadi buat Masjid Jami. Buat pasiennya dokter Arlin nih ya, jadi informasi baru untuk sementara waktu doang ini ya dokter ya. Ya 1 tahun inilah. 1 tahun ini ya. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Tadi ditanya ini yang kuning ya. Oh iya, yang kuningnya belum dijawab ya. Ya. Tidak semua hepatitis bikin kuning. Dia hanya jika terjadi sumbatan pada empedu atau sumbatan pada sel hati itu baru menyebabkan kuning. Karena harusnya itu tuh dibuang gitu loh. Nah, itu tersumbat. Jadi ada yang kuning, ada yang enggak semua. Tetapi yang kuning itu pasti livernya bermasalah. Gitu. Kenapa enggak pink gitu ya? Kalau nanti dikiranya jatuh cinta lagi dokter. Gitu ya. Nanti sama lagi nih ya. Selanjutnya nih ada lagi yang nyambung di WhatsApp nih dokter nih. Ada dari Fatimah. Dokter mau tanya, selama ini yang sering ditemui di RS, hepatitisnya dominan hepatitis apa sih? Terus kan secara mahalnya untuk cek hepatitis. Hepatitis itu nyerangnya liver kan dok? Berarti betul. perut bisa membesar gak dok? Katanya tadi meradang, mungkin pikirannya kalau meradang bengkak. Apakah terus menyebabkan perutnya terlihat besar dokter? Iya, jadi mulai dari mana tadi, banyak banget. Di RS kebanyakan di rumah hepatitis sakit, ya. apa? Biasanya itu yang kita temui itu pasien karena infeksi yang lain. Jadi karena tipes, jadi dia hepatitis, tipesnya sembuh, hepatitisnya sembuh. Dia demam berdarah atau dengue fever, itu dia hepatitisnya kena, livernya, dengue fevernya sembuh, hepatitisnya sembuh. Jadi sebagian karena sebab lain gitu. Jadi kadang juga
ada peradangan karena penyakit yang lain seperti gagal jantung, apa tuh juga bikin GOT GPT-nya tinggi, gitu. Terus ya kalau di rumah sakit ya sebagian besar sebabnya itu sih, karena kita nggak ngelacak, kemungkinan besar sih dari fekal oral, mungkin hepatitis A. Gitu ya dokter. Terus karena angka kejadian hepatitis B juga nggak banyak sebetulnya. Oh, kebanyakan A gitu ya dokter ya? Iya, karena itu dari makanan. Kan Indonesia ini suka sekali jajan, makan di pinggir jalan. Kalau orang barat makan pinggir jalan masih diare dia. Iya benar dokter. Iya, kenapa kita enggak? Benar-benar. Karena fili-fili usus kita sudah menyesuaikan dengan makanan jorok. Berarti antibodinya orang Indonesia lebih kuat ya? Jadi itu bermata dua ya. Ada untungnya gitu. Jadi misalnya pernah ada penelitian gitu loh. Seorang anak yang ibaratnya apa ya? Seperti anak dibesarkan dalam lingkungan yang semuanya steril gitu. Sama anak yang dijarni wae. Mau masuk kolam nyemplung karepmu, mau lari-lari di sungai, mandi lumpur di sawah, terserah gitu. Karena akhirnya imunnya ternyata tetap biasa gitu ya dokter ya? Lebih sehat yang jorok yang itu. Tahan banting Tahan gitu banting. ya. Jadi karena dia ketemu kuman ini, tubuhnya bikin antibodi. Dia ketemu kuman ini, tubuhnya bikin antibodi. Tapi kalau orang yang semuanya dalam steril, dia kan nggak mungkin bisa keluar dari dunia lingkup itunya ya, seperti bekicot hanya di situ aja ya. Ini jadi bukan karena orang Jadi itu. justru dia malah nanti lebih gampang sakit dan bisa berat. Oh gitu. Ya karena dia nggak punya antibodinya gitu. Ya. Jadi bukan karena benar-benar lemah atau ringkih, tapi karena memang antibodinya belum terbiasa dengan virus-virus baru. Misalkan tadi kayak contoh kasusnya nih, ada teman Fasa yang nikah kan sama orang London ya dokter ya. Oke. Makan pecel ayam pinggir jalan. Terus dia langsung diare. Langsung diare. Iya memang betul begitu. Ya, makanya kalau ada orang Eropa tuh hati-hati banget. Janganlah aja seperti kita makan gorengan. Betul itu dia bisa berhari-hari dia. Itu ceritanya padahal ngetes cinta dokter. Jadi salah tes ya. Salah tes ya dokter ya. Iya betul gitu. Ya, terus ini tadi dok masih pertanyaannya Mbak Fatimah nih. Perut berarti bisa membesar nggak dok? Jadi kalau peradangan itu sebetulnya livernya membesar sedikit. Nah, tapi kalau kondisinya sudah lanjut, misalnya ke kanker, itu nanti sel-sel livernya itu akan tumbuh. Pertama perjalanannya ada menjadi jaringan parut. Kalau Mbak Fasa pernah jatuh, terus ada bekasnya yang agak menebal, itu jaringan parut. Nah, jaringan parut itu nggak ada fungsinya. Jadi sel-sel benda-benda yang harusnya ada di sana, misalnya kelenjar keringat, itu nggak ada di situ. Nah, terus kalau misalnya di hati ada jaringan parut, itu nanti fungsi hatinya menurun drastis. Dan gitu. Pada penyakit hepatitis B yang ada progresif, ini hepatitis C juga ada progresif seperti ini, itu makin lama sel-sel hati yang sehat tuh makin habis. Oh, gitu. Nah, itu tandanya dia udah terminal. Artinya udah digerogoti banyak gitu maksudnya. Digerogoti banyak dan fungsinya akan hilang banyak, orangnya nanti akan kurus, perutnya akan bengkak karena hati itu memproduksi protein albumin. Albumin itu perlu buat tubuh untuk bekerja sehari-hari lah, untuk metabolisme. Kalau itunya rendah, nanti tubuhnya akan jadi bengkak, terisi cairan. Ini berarti agak mirip, bayangan Fasa nih agak mirip sama anak yang kena stunting ya dok. Kan perutnya bengkak, kurus. Ini apa karena akhirnya dia hipoalbumin ya. Hipoalbumin. Iya, hipo itu rendah, albuminnya rendah. Dia proteinnya kurang. Jadi kalau misalnya kita buat orang dewasa itu banyak saran saya, ngurangi gorengan, ngurangi manis-manis ya. Terus banyak sayur buah. Kalau buat anak-anak sayur dan buah itu perlu, tapi buat pertumbuhan dia harus ada karbohidrat, lemak, protein. Jadi jangan cuma dikasih sayur sama buah, nggak tumbuh dia nanti. Oh gitu. Iya. Jadi intinya zat gizi itu 3 ya. Karbohidrat, lemak, protein. Yang vitamin, serat, air itu membantu. Nah, kalau yang udah terbentuk nih kayak dirimu dan diriku, itu harus supaya sehatnya tambah sehat. Karbohidrat, lemak, protein iya, tapi itu tidak utama lagi karena kita udah tumbuh ke atas, kita tumbuhnya ke samping nanti ya. Benar-benar dokter. Jadi kalau kita yang diperbanyak itu tuh ngurangin garam, ngurangin gula, olahraga, minum harus cukup, sayur dan buah dibanyakin. Kalau itu yang untuk udah seperti kita. Kalau anak-anak bukan itu toh. Salah ya. Dia harus 4 sehatnya jalan. Betul dokter. Terus dokter ini yang Fasa penasaran juga nih, kira-kira kalau hepatitis itu tadi kan ada yang parahnya itu di hepatitis B. Terus mau A, B, C, D atau E, kira-kira itu bakal menurun nggak sih ke keturunan? Atau ada faktor bisa menurunkan ke anak gitu dokter, kayak diabetes gitu lah dok?
Kalau menurunkan secara langsung enggak ya. Tapi seorang ibu yang punya hepatitis B pada saat dia melahirkan dan lewat vaginal, itu kan akan ada darah yang ya kalau orang melahirkan kan berdarah-darah lah ibaratnya. Dan itu bayi kan bersenggolan dengan darah ibu, itu bisa menularkan selama proses itu. Makanya ibu yang HBsAg-nya positif atau hepatitis B positif supaya anaknya terhindar tertular, begitu lahir anaknya harus langsung divaksin. Oke, tapi dianjurkan untuk tetap normal atau operasi, Dok, biar nggak kena darahnya? Ya, indikasi operasi itu bukan indikasi. Jadi Enggak, kalau ya? hepatitis B dia harus SC itu nanti ya? high cost nanti. Biaya tinggi. Oke. Enggak. Jadi cuman ini ibunya positif itu divaksin dulu tuh nggak ditanggung ya kayaknya dari BPJS itu mahal tuh Mbak. Kalau nggak salah 2,5 juta Pak vaksinnya. Itu beda sama vaksin yang umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu beda. Berarti yang divaksin bayinya begitu lahir gitu ya? Begitu lahir ceprot. Langsung kurang disuntik. dari 24 jam udah disuntik. Oh gitu. Oke. Dan rumah sakit udah sedia dulu tuh sebelum ibunya melahirkan. Misalnya datangnya sebelum keluar bayinya ya, sedia dulu gitu. Tapi kalau udah kayak gitu berarti sudah bisa langsung dipastikan anak itu nggak akan tertular atau masih ada kemungkinan, Dokter? Masih ada kemungkinan. Masih Karena ada kan ada kemungkinan juga tertularnya waktu lewat plasenta, walaupun itu tidak banyak kemungkinannya. Oke. Masih ada, dan kita vaksin itu prinsipnya tidak ada yang mencegah prevent 100% tuh nggak ada. Oke. Tapi kalaupun kena ringan misalnya gitulah. gitu ya. Prinsipnya vaksin begitu. Masih bisa diobati gitu artinya ya. Iya, klinisnya tidak berat, tidak mematikan. Misalnya gini, kadang-kadang kan ada orang protes, dokter, anak saya tuh kenapa masih kena TBC anak-anak, padahal waktu lahir dia udah di BCG gitu, vaksin gitu. Memang BCG tidak menghilangkan 100%, tapi dia 95% terproteksi. Buktinya jarang anak-anak yang terkena hepatitis B. Tapi begitu bayi lahir dia kan akan bertemu dengan lingkungan. Betul. Nah lingkungan itulah yang nanti akan menularkan. Misalnya orang tuanya sendiri batuk-batuk, atau dia punya rewang batuk-batuk, atau dia punya kakek batuk-batuk, dan anak itu suka kalau udah mulai umur 4-5 bulan kan mulai dibawa keluar rumah, ketemu orang di jalan, terus disiumin, di apa ya? Kalau sama orang Eropa kita nggak boleh sembarangan megang anak orang loh, bisa ditampar kita. Tapi kalau di Indonesia nih dokter yang kayak gitu nanti ibunya dibilangnya terlalu overprotective, lebay, nggak boleh ketemu orang. Kan ada juga tuh sebenarnya ibu-ibu yang mulai menjaga anak-anaknya sejak nggak bayi. masalah. Ya. Tapi kan demi anaknya. Tapi kadang nih yang kurang pemahaman netizen nih akhirnya malah jadi serangan. Oh gitu ya, maha benar gitu, netizen dengan segala itu omongannya gitu ya. Benar dong. Ya, jadi salah satu fungsi kita ini untuk edukasi masyarakat itu begitu ya. Jadi misalnya gini, selama fase COVID ini orang yang sakit batuk pilek biasa itu udah langka banget gitu loh. Kenapa selama kamu pakai masker kamu jarang sakit gitu? Karena selama dulu kita nggak pakai masker kita sering batuk pilek, ya karena penyebarannya tuh ya masuknya lewat hidung, lewat mulut itu tadi. Ya, tapi sekarang coba, misalnya saya udah lama banget tuh nggak kena. Mungkin ada 3 tahun terakhir ini udah nggak kena flu gitu ya. Karena memang kita proteksi. Jadi walaupun seandainya ini nanti epidemik ini berakhir dan menjadi endemik, artinya itu nanti musiman aja, lokalan, mungkin nanti di Indonesia seperti demam berdarah itu kan endemik. Pakai masker tetap disarankan. Tetap harus ya dokter. Ya, itu proteksi untuk diri sendiri. Demi kebaikan diri sendiri juga, benar. Biarpun nggak kelihatan cantik ya, misalnya kamu tuh giginya cantik banget, terus lipstiknya baru mau pamer gitu. Kalau Fasa malah kebeneran dok pakai masker. Artinya yang didandanin cuma mata doang. Ya hemat kan? Hemat ya, betul. Hemat lipstik, hemat bedak gitu. Kasiannya jualan makeup ya. Bisa aja dokter nih. Iya nih. Dokter nih, ternyata Mbak Fatimah nih masih bingung sebenarnya liver sama hati tuh beda nggak sih dokter? Oh sama, cuman hati itu kalau sakit hati sakitnya tuh di sini ya gitu ya. Jadi penggunaan istilah hati tuh lebih ke psikologis gitu ya. Hati itu bahasa Indonesianya untuk liver. Liver itu bahasa Latin. Bahasa Latin. Sama gitu. sebetulnya, cuman pemahaman dalam bahasa kita sehari-hari, hati itu lebih ke yang invisible, yang tidak tampak. Makanya biar membedakan daripada nanti pertanyaannya ini hati yang fisik gitu ya. ya. Jadi hati yang fisik itu liver ya. Yang sebelah kanan ini. Gitu ya Mbak Fatimah ya. Selanjutnya juga nih ada lagi dokter mau tanya untuk hepatitis pada anak dokter. Tanda-tandanya yang harus diwaspadai apa sih dok? Sebetulnya hepatitis anak, dewasa, lansia, bayi sama.
Sama aja. Yaitu mual, muntah, demam, pipisnya warnanya kuning, matanya kuning, walaupun tidak 100% ya. Tapi itu 90% mengeluhkan hal yang sama. Pada anak yang sudah mengalami mual, muntah, demam, lemes, kemudian pipisnya pekat, padahal mungkin dia udah cukup minum juga gitu. Ya udah, jangan tunggu lebih berat lagi. Jangan sampai delay. Ini mau sangkut paut sama yang kemarin sempat heboh dokter, hepatitis akut misterius. Itu kayak gimana dokter? Itu sama jadi nggak? Cirinya sama juga? Sama, semua hepatitis sama. Cuman kausanya apa gitu loh. Jadi virusnya belum terdeteksi gitu dokter, maksudnya atau gimana? Ya mungkin ini kan muncul setelah adanya pandemik ini ya, pandemik apa tuh, virus COVID ya. Jadi bisa diduga, kuat diduga dari setelahnya. Karena gini, virus COVID itu virus yang baru, kita semua belajar. Jadi dari saya misalnya penyakit dalam, apakah ada gejala sisa dari itu? Ternyata ada. Dari dokter jiwa itu ternyata juga udah gangguan jiwa karena COVID itu juga banyak. Terus pada hal-hal yang lain, terus akhirnya kita belajar di belakang nih. Oh ternyata ini kaitannya anak-anak yang itu dulu pernah terinfeksi COVID, waktu itu mungkin ringan. Nah sekarang mungkin kondisinya sedang drop, sedang sakit, lemas, kurang bagus. Mungkin juga cuacanya juga sekarang lagi dingin banget, jadi ngedrop. Mungkin itu karena kondisi tubuhnya menurun, itu jadi bisa menyebabkan hepatitis. Ini berarti kayak kembali tadi ke perbincangan di awal ya. Kalau hepatitis selain bisa pada tahap tertentu bisa menjadi penyakit yang lebih berat, yang ternyata kronik, ternyata juga bisa jadi penyakit lanjutan dari penyakit sebelumnya gitu ya dokter? Iya, kalau yang COVID ini masih tanda tanya. Masih tanda tanya ya. Artinya masih dalam penelitian. Belum terjawab. Oke. Dokter, terus kira-kira kalau pengobatan hepatitis tuh kayak gimana sih dok? Berapa lama dan itu biayanya banyak nggak dokter? Tergantung hepatitisnya ya. Kalau yang tadi hepatitis A dan E itu kan self-limited disease, sembuh sendiri. Mau berobat ke dokter kayak enggak, kayak sembuh ya. Tapi yang hepatitis B ini kan hanya diobati jika sedang meradang saja. Jadi misalnya hepatitis B ditandai dengan pemeriksaan laboratorium HBsAg-nya positif. Kalau kita cek tanda peradangannya dari SGOT, SGPT-nya, kalau normal kita nggak obati. Tapi kalau tinggi itu bisa diobati. Cuman memang pengobatan untuk hepatitis B, hepatitis C itu mahal dan puluhan juta. Oh, itu emang mahalnya obatnya atau treatmentnya? Obatnya ya? Obatnya. Tapi itu kalau obat-obat antivirus yang mahal. Di BPJS sendiri kalau sudah memasuki kriteria untuk terapi itu diobati ya. Tapi itu hanya di rumah sakit tipe A atau rumah sakit pendidikan yang tidak penggunaannya terbatas. Jadi hanya diawasi oleh hepatolog aja, ahli liver dewasa itu. Tapi itu tadi lamanya berapa bulan dokter? Bisa, kalau yang memang itu bisa sampai 2 tahun. 2 tahun? Ya, pengobatan. Kalau yang hepatitis B, hepatitis C itu ya, ada limit waktunya. Mungkin pertimbangan yang lain bisa saja mungkin diperpanjang oleh hepatolognya, diputuskan misalnya masih ada yang belum tercapai misalnya gitu. Itu selama durasi waktu pengobatan itu, jadi treatmentnya hanya minum obat atau ada yang lain dokter? Ya, prinsipnya menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi gizinya harus baik, dia cukup olahraga, cukup matahari, minumnya harus cukup, istirahatnya harus cukup ya. Tidak alkohol. Berarti bisa dilakukan di rumah pengobatannya gitu ya dokter ya? Bukan ada yang suntik soalnya. Ada yang suntik seminggu sekali sampai berapa bulan itu. Ada yang cuma obat oral ya, cuma diminum aja. Oh gitu. Oke. Dokter nggak berasa nih tinggal 5 menit. Kok cepet banget sih? Diperpanjang 1 jam lagi aja. Boleh ya dokter. Lebay banget ya. Tapi kayaknya akan lebih panjang lagi kalau kita ngomongin hatinya nih, hati yang tadi tidak terlihat dokter. Oh iya gitu, invisible ya. Yang invisible. Oke, sebelum kita ke sesi terakhir closing statement, kayaknya kita harus break dulu ya, karena ada satu pertanyaan lagi yang penting yang akan Fasa tanyakan ke Dokter Arlin. Jangan kemana-mana, Pesona Inspira tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Takon dokter. Takon dokter.
Takon-takon dokter kembali lagi, tapi memang sayangnya walaupun kembali kita tersisa beberapa menit doang nih. Bahkan ini dok, waktunya malah sudah lewat dari jam 11 lewat. Distrap nggak nih? Kayaknya sih malah kesenangan ya Pesona Inspira karena ada tambahan informasi, tambahan bonus durasi ini. Oke, Pesona Inspira, kita masih bahas soal tadi seputar hepatitis ya. Tadi udah banyak pertanyaan dan hal-hal yang kita bahas, tapi di segmen terakhir ini yang paling penting mau ditanyakan adalah kapan sih seseorang penderita hepatitis atau orang yang belum tahu kita kena hepatitis tuh harus ke dokter. Terus pencegahannya seperti apa, dokter? Iya. Kalau kapan ke dokter ya? Kalau ada keluhan satu, kalau ada itu tadi ya, demam, mual, muntah, lemes, terus pipisnya seperti teh, matanya kuning, kulitnya kuning, itu wajib. Jangan tunggu lebih lama lagi. Kemudian kalau untuk screening saja tanpa gejala itu untuk hepatitis B, hepatitis C itu silakan ke laboratorium. Itu kayaknya pemeriksaannya nggak mahal. Mungkin di bawah itemnya mungkin di bawah 40.000 kali 2 itu ya. Tapi kalau untuk hepatitis B yang lebih advance lagi itu biasanya kita kirim keluar itu ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta. Oke, dokter. Karena itu mahal dan kalau diadakan di sini takutnya expired dan itu ada yang sampai pemeriksaan total komplit itu sampai 2 juta, 2,5 juta itu untuk hepatitis B yang lebih advance lagi ya. Oh, tapi kalau untuk yang ringan tadi kayak yang hanya HbSAg positif itu mungkin cuma 25.000, 40.000, saya nggak hafal. Tapi berarti ada beberapa pengobatan yang tadi ditanggung BPJS ya, dokter ya? Iya. Kalau pakai BPJS itu ditanggung, jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau sakit ya pakai BPJS-nya. Tapi bukan berarti ayo sakit ditanggung BPJS, tapi lebih baik nggak usah sakit sekalian ya. Paling bagus ya? prevention ya, Bener, pencegahan. Oke, tadi tanya tentang pencegahan ya. Iya. Oke, ini prinsipnya hepatitis itu satu ada akut, ada kronik. Yang kedua ada penyebarannya. Tadi penyebarannya lewat makanan dan lewat darah, hubungan seksual. Jadi ngebloknya di situ. Ya, penyakit yang penyebarannya lewat makanan berarti satu harus cuci tangan dengan air mengalir, sabun, terutama misalnya habis aktivitas di luar, megang yang kotor-kotor dari kebun, dari sawah misalnya gitu. Yang kedua melakukan hubungan seksual yang aman, misalnya hanya dengan satu pasangan dan memang paling aman tuh menggunakan kondom. Nah, sekarang kan memang trennya gonta-ganti pasangan. Kemudian ini untuk ini misalnya kita punya banyak pasien HIV juga yang dari gay waria, itu kan mereka lelaki suka lelaki. Itu penyebarannya juga lewat situ, lewat hubungan intim mereka gitu ya. Kemudian pencegahan yang lain tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi, misalnya alat cukur bareng-bareng rame-rame, itu nggak boleh. Karena kadang-kadang ada di alat cukur walaupun sudah bersihkan mungkin ada mikro darah yang kecil sekali. Kemudian pada saat mencukur itu kan mungkin ada luka-luka kecil ya. Nah, itu darahnya mungkin bisa nempel, kalau seandainya itu ada virus hepatitis B bisa tertular lewat situ. Kemudian sikat gigi juga. Kadang sikat gigi kadang-kadang gusi kita berdarah. Nah, itu makanya sikat gigi hanya satu untuk satu orang, tidak untuk berbanyak orang. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan gizi seimbang ya. Jadi nggak makan cuma sayur toh gitu ya. Karbohidratnya, proteinnya mana, lemaknya mana. Jadi ya 4 sehat itu ya tadi ya. Kemudian olahraga juga, jangan cuma tiduran toh. Sekarang kan memang anak-anak itu mager banget ya, males gerak. Tapi sekarang kan ininya bilangnya kalau rebahan itu menghindar dari virus, dokter. Sebenarnya nggak selamanya benar ya, dokter. Sekarang kan udah kita punya kasus sudah minimal sekali ya. Sekarang di Wonosobo tuh hanya satu mungkin pasien yang di RSI yang positif itu ya. Kalau yang di RSU sendiri kita udah kosong beberapa minggu tidak merawat pasien COVID. Semoga nggak ada lagi. Jangan alasan gitu. Ya, kemudian ini ya harus istirahat cukup ya. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol. Jangan pernah memulai alkohol, dan semua alkohol itu mulai dari rokok. Oh gitu, dokter. Ya, rokok ada bibitnya, pintu masuk. Jadi kalau udah rokok, misalnya mereka akan mencari, rokok cuma gini doang gak asik, aku mau sama ganja deh misalnya. Nanti ganja cuma gini-gini doang pakai cimeng, aku mau coba yang lagi yang lebih advance lagi misalnya kayak gitu. Jadi jangan pernah memulai, karena udah memulai kemudian salah masuk lingkungan, jadi nanti salah ke belakangnya. Betul. Kemudian ya, tidak mengkonsumsi makanan yang mentah ya.
Ya, karena itu bisa juga misalnya tadi di sawah ambil-ambil brokot-brokot apalah itu tanaman-tanaman langsung dicuci, langsung dimakan itu. Kalau barbeque gimana dokter? Kadang kan ada yang dimakan, bukan sashimi ya, sashimi dimakan mentah gitu kan? Atau misalkan apa tuh dok, yang digulung makanan Jepang, sushi? Ya itu sebenarnya tetap tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Ya, kalau sekali-sekali mungkin boleh lah, tapi nggak tiap hari seperti itu. Atau dia memang daging yang dimasak itu sudah melewati proses pemeriksaan bahwa di sana tidak ada telur-telur cacing. Oke. Ya kalau misalnya levelnya di Jepang ya, di restoran yang bermerek misalnya, itu mungkin udah melewati fase itu. Tapi telur cacing sendiri sebenarnya bisa dilihat nggak sih dokter? Kalau pakai kacamata, nggak pakai kacamata khusus gitu, pakai mata susah manusia. ya. Susah ya dokter ya. Kayaknya mungkin ada yang bisa dilihat makroskopis, tapi kebanyakan tuh enggak kelihatan, gitu. Bersembunyi lah gitu ya. Sebaiknya dihindari aja, dikurangi gitu ya. Oke, ini yang terakhir. Lakukan vaksinasi hepatitis sesuai jadwal. Jadi misalnya tadi yang bayi umur 2, 3, 4 bulan divaksinasi hepatitis. Nanti kalau udah remaja bisa dicek dulu anti HBsAg-nya udah negatif atau masih positif. Kalau masih positif dia masih proteksi. Tapi negatif kita bisa bikin booster, ulang vaksin dari awal. Oke. Atau booster. Gitu deh. Ya, jadi pencegahannya tadi banyak banget ya. Sudah disebutkan sama Dokter Arlin. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan. Yang jelas kalau memang ada tanda-tanda itu sebaiknya langsung konsultasi ke dokter. Iya. Betul ya dokter ya. Jadi nanti ini juga ya. Jangan lupa subscribe. Iya nih, jadi buat Pesona Inspira juga yang penasaran, karena dari tadi kan kita ngobrolnya asik banget. Terus pengen ngeliat Dokter Arlin behind the scene-nya Dokter Arlin, kegiatannya, atau mungkin pembahasan-pembahasan lain dari Dokter Arlin, bisa di mana dokter? Di channel YouTube Arlin Yuanita, ARLYN Yuanita. Ini juga nanti dari Pesona FM juga bikin YouTube-nya ya. Oke, siap. Bisa nanti yang delay hari ini tidak standby di radio, mungkin bisa mengikuti di hari lain. Siap. Jadi, di Sujonegoro juga udah punya radio ini. Tuh Pesona Inspira yang mau dengerin juga. Jadi Dokter Arlin nih multi talented. Iya, gitu kayak yang kerjaan gitu. Enggak, ini kebanyakan kerjaan. Nanti bisa Fasa nggak siaran lagi nih gara-gara bertukar posisi. Iya, kapan-kapan kita ganti ya. Aku yang jadi host, kamu jadi tamu ya. Boleh Dokter Arlin ya. Oke deh, itu pemirsa di Sujonegoro FM juga udah membuka itu di RSU. Lainnya adalah di 107,3. Jadi selain mendengarkan Pesona, boleh sekali-sekali lihat di Sujonegoro FM juga, dan itu ada live streaming karena kita dari web. Jadi tinggal klik di sujonegorofm.unosobokap.com. Oke. Itu 24 jam udah tuh. Boleh request juga. Nah, ya jadi kalau mau selingan antara dengerin Pesona, ya satunya lagi selingannya hanya di Sujonegoro FM. Bener banget. Oke Dokter Arlin. Oke deh. Jadi iklan ya, boleh ya? Gak apa-apa dong ya. Ini kayaknya kita ngobrolnya harus mengingat waktu dokter, karena memang benar-benar sudah lewat. Ya udah mau diusir ini guys. Terima kasih banyak ya Dokter Arlin. Sama-sama. Ya. Dan terima kasih juga buat Pesona Inspira semuanya yang sudah bergabung dari tadi dan sudah menyimak dengan talk show-nya Fasa dan Dokter Arlin di Takon-Takon Dokter Wonosobo yang bekerja sama dengan ID Wonosobo dan Dokter Arlin Yuanita sebagai bintang tamu. Akhirnya Takon-Takon Dokter harus undur diri dulu dari ruang dengar Pesona Inspira semuanya. Fasa juga pamitan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Inspira telah